Oke lo guys, and welcome back to my channel Kironime. Di video kali ini kita bakal lanjutin pembahasan light novel untuk anime Shin no Nakama Geniki Yusa. Nah, di video kali ini kita bakal memasuki chapter 132 sampai 136. Dan ini merupakan kelanjutan dari part sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum lihat part sebelumnya, cek aja videonya di playlist supaya kalian paham alur ceritanya. Oke, sebelum kita ke light novel, buat kalian yang belum subscribe, ingetin buat kalian harus subscribe channel ini supaya saya semakin semangat dalam mengupload video. Dan jangan lupa aktifkan juga notifnya supaya nggak ketinggalan. Oke, kalau udah langsung aja, ini dia. 私さ、せっかく悪いんだよね。照れないでよ。大丈夫でしょ。だって君、弱いもん。 Untuk chapter 132 sampai 136 ini adalah hasil gue translate sendiri. Jadi kalau ada kesalahan gue mohon maaf. Karena di website yang biasa gue pakai untuk baca light novelnya itu belum sampai sini guys. Oke, untuk chapter 132 judulnya adalah Royalty Dunia Ini. Itu adalah penginapan tempat Ruti pernah tinggal di masa lalu ketika dia pertama kali datang ke Sultan. Pangeran Sahario seharusnya berusia hampir 50 tahun, tetapi kulitnya masih muda dan dia tampak berusia 30-an. Yang mulia Sarius, aku telah membawa utusan dari Sultan. Oke, jadi di sini kita ngelanjutin cerita di mana Ririndara, Red dan yang lain ketika udah mengetahui kapal perang Sarius dan yang lain itu menuju ke Sultan. Dan ini adalah part di mana kita bakal melihat pertemuan antara Ririndara, Red dan yang kawan-kawan bertemu dengan Sarius dan akan terjadi perdebatan atau apa nanti kita lihat. Mereka berdua pernah bertemu Pangeran Sarius sebelumnya dan itu adalah suaranya. Prajurit itu membuka pintu. Di dalamnya ada pria yang duduk dengan peralatan yang mirip dengan tentara, tetapi dengan lambang bangsawan Veronian masing-masing dan dibungkus dengan alat sihir yang diukir dengan rune. Saya melihat bahwa Ririndara aman, kata Pangeran Sarius saat melihat kondisi Ririndara dan menunjukkan senyum dengan gigi putihnya. Tiba-tiba ada tamparan, itu keras, dan itu terjadi dalam sekejap. Kenapa? Setelah mendengar kata-kata Pangeran Sarius, Ririndara tiba-tiba terbang keluar dan memukul wajah Pangeran Sarius. Seharusnya aku yang bertanya kenapa kamu melakukan hal bodoh ini? Nah, saya tidak tahu bagaimana menggambarkan ekspresi Ririndara, tapi itu terlihat dengan emosi. Nah, jadi di sini kita udah tahu sebelumnya si Sarius ini menyerang pelabuhannya dan ini tentu membuat Ririndara marah karena tidak sesuai rencana. Nah, dalam adegan itu, Red dengan lembut bergerak ke samping. Orang di belakang kami yang selama ini menatap lurus ke wajah Pangeran Sarius. Bukankah mereka terlihat mirip? Bahu Miss Sofia melonjak ketika aku berbicara dengannya. Bagaimana kamu tahu apa yang aku pikirkan? Red memikirkan kemungkinan dari sebelumnya. Ririndara adalah seorang bajak laut. Dia bertindak bukan demi kerajaan Veronia, tapi sepenuhnya untuk Geserik. Dalam hal ini Pangeran Sarius adalah, ya, mereka terlihat mirip, persis seperti penampilannya saat masih muda. Itu tidak terpikirkan bahwa mereka tidak terhubung oleh darah. Mitsuha berbisik dan gemetar, seperti yang diharapkan. Pangeran Sarius adalah putra sebenarnya dari Raja Geserik. Dan kenapa dia tidak memberitahuku yang sebenarnya dari awal yang sebenarnya? Red berbisik di telingaku. Aku mengangguk dan menjawab, ya, Pangeran Sarius adalah setengah peri dan setengah manusia. Dan ayahnya adalah Geserik dan ibunya mungkin Ririndara. Serius? Nah, waduh, jadi di sini ada kemungkinan kalau si Sarius ini adalah anak dari Ririndara dan Geserik ya. Waduh. Sebagai putri kerajaan Logavia, Lid mungkin melihat nasib mereka sebagai takdir yang bisa terjadi padanya. Oke, di sini kita flashback. Saya melihat anomali tubuh Geserik ketika anak pertama Miss Sofia lahir mati. Nah, jadi ini flashback di mana si di scan Miss Sofia itu menceritakan masa lalunya menggunakan horror fog ya. Ditemani oleh seorang dokter High Elf yang berasal dari Kiramin, aku melangkah ke ruang bawah tanah besar di bawah menara penjara Veronia. Dan di atas meja diletakkan bayi Miss Sofia yang seharusnya sudah dikubur. Dokter yang memiliki pelindungan ilahi Poison Master menunjukkan kepadaku darah yang diambilnya dari bayi itu. Apakah itu racun?
Ya, itu disebut racun pemutus keturunan tersembunyi. Ini adalah pertama kalinya Red melihatnya juga. Itu adalah racun yang digunakan oleh iblis di benua hitam. Kesimpulannya, anak manusia yang lahir dari mereka yang terinfeksi racun ini akan selalu lahir mati. Rindara sama saat menyadari bahwa kami peri memiliki vitalitas yang tinggi dan jauh dibandingkan manusia. Ada kemungkinan anak-anak kita menolak racun. Venom Demon juga meninggalkan catatan bahwa efeknya pada elf itu lemah. Waduh, jadi kemungkinan Miss Sophia itu anaknya lahir mati terus karena racun ini, guys. Saya terkejut mendengar bahwa Leonor juga memiliki seorang anak setelah Sarius lahir. Jika Leonor meminum racun pemutus keturunan tersembunyi atas kemauannya sendiri dan memiliki hubungan dengan Gesserit, bayinya seharusnya lahir mati juga. Tapi Leonor melahirkan putra tertua Pangeran Siberio dan putra kedua Pangeran Usuku. Dengan kata lain, salah satu dari mereka bukanlah orang tua saya yang sebenarnya. Saat berpikir, satu hal muncul di pikirannya. Rindara dan Pangeran Sarius akhirnya mengungkapkan semua motif mereka. Miss Sophia mengharapkan kebahagiaan orang yang dicintainya. Rindara berjuang sendiri demi putranya, dan Pangeran Sarius hanya ingin mendapatkan kembali hubungan dengan ibunya. Ibu, Pangeran Sarius bergumam dengan suara gemetar. Rindara dan Miss Sophia keduanya mengangkat kepala mereka dan melihat ke arah Pangeran Sarius. Apapun sejarahnya, walaupun hanya kehancurannya menanti, saya senang bisa memanggil ibu, dan senang bertemu ibu yang tidak pernah saya duga akan bisa bertemu lagi. Saya hanya ingin menyampaikan itu. Tidak ada kebencian di wajah Pangeran Sarius. Mungkin akan memakan waktu, tetapi saya yakin mereka akan dapat menyelesaikannya jika mereka perlahan membicarakannya. Kami pindah ke kamar sebelah, meninggalkan mereka bertiga di dalam. Saya merasa kasihan pada mereka, jadi saya meminjamkan mereka sapu tangan. Tapi Red juga ingin menanyakan satu hal. Apa perlindungan ilahi dari putra Leonor, Pangeran Silverio, dan Pangeran Usuku? Dia ini nanya ke salah satu penjaga di belakangnya, guys. Hak Elf ya. Aku belum pernah melihat, tapi skill unik dari warrior adalah untuk memperkuat kemampuan mereka sehingga tidak menarik perhatian. Mereka pasti memiliki kemampuan fisik yang tinggi. Mereka tampaknya tak terkalahkan dalam gulat di istana kerajaan. Pertama-tama, dari mana Leonor memperoleh racun pemutus keturunan tersembunyi? Ayah Miss Sophia dan Leonor, mantan Raja Veronia, memiliki perlindungan ilahi dari herbalis, jadi mungkin itu adalah salah satu obat yang dikumpulkan raja sebelumnya. Jika spekulasiku benar, Leonor adalah monster yang bahkan lebih menakutkan dari yang kita tahu. Di antara tokoh-tokoh dalam cerita Gesserit yang diceritakan Miss Sophia, persis ada dua orang yang menghilang. Para Asura Demon, Gazasura dan Jugara yang menemani Gesserit saat mereka merebut kapal Demon Lord. Wah iya juga ya, jadi di part sebelumnya kita udah lihat dua iblis Asura tersebut itu membantu Gesserit dalam melawan kapal Demon Lord ya, dan merebut kapal tersebut. Dan setelah itu mereka itu menghilang ya. Jangan-jangan itu kedua anak yang mengaku-ngaku ya, yang menyamar mungkin. Mereka datang ke Veronia bersama Gesserit dan membantu Gesserit selama penyerangan terhadap Adipati Oslo. Tetapi setelah itu mereka meninggalkan sisi Gesserit dan menghilang dari sejarah Veronia. Red teringat sosok Sisandan yang telah menjelma menjadi Biui. Kalau begitu, akankah Asura Demon yang berubah menjadi bayi tumbuh dengan cara yang sama seperti manusia? Penampakan bayinya pasti akan menyerupai anak Gesserit, dan Leonor jadi tidak perlu khawatir akan ketahuan. Nah, jadi ada kemungkinan kalau Asura Demon yang menyamar jadi kedua anak Leonor ya guys. Ayo kita pindah scan. Kira-kira 1500 km di sebelah barat Sultan, sebuah kapal perang baja sedang berlayar di lautan sambil mengeluarkan asap hitam. Di dalam kabin, seorang gadis muda dengan gaun yang tampak seperti remaja sedang duduk di sofa. Dia adalah Leonor, Ratu Veronia. Sebagai Ratu Veronia dan dengan Gesserit mencapai akhir harapan hidupnya, tidak berlebihan untuk mengklaim bahwa dia memiliki otoritas terbesar di Veronia saat ini. Silverio dan Usuki, kedua pangeran itu perlahan membuka mata mereka dan tertawa, menunjukkan gigi putih mereka kepada Leonor yang seharusnya menjadi ibu mereka. Leonor sudah tua, tapi penampilannya terlihat muda karena dia melakukan berbagai macam perawatan.
Dan ini Rindara, Sarius, dan Onesama sudah berakhir. Dia telah mendapatkan dalih untuk menaklukkan faksi Rindara. Nah sekarang dia memiliki kapal perang Raja Iblis Wendy Dart dan 8 galeon yang dia cabut komando dari Angkatan Laut Veronia dan mengambil alih saat Rindara pergi. Waduh, jadi Angkatan Lautnya diambil alih oleh mereka guys. Manusia itu menarik. Itulah mengapa keduanya memilih untuk tinggal di Veronia dan mengambil alih kerajaan menggunakan metode yang akan memakan waktu lama, ucap kedua putra Leonor. Jadi itu iblis Asura guys yang menyamar. Geserik yang memiliki berkah ilahi langka dari kaisar dan menjadi raja seperti yang diinginkan perlindungan ilahi. Rindara yang terakhir sebagai bajak laut dengan perlindungan ilahi dari bajak laut, tetapi memilih untuk menjadi jenderal demi Geserik, dan Leonor dengan perlindungan ilahi prajurit yang sama, tetapi berhasil memimpin 3 pahlawan melalui rencananya dan akan mendapatkan kemenangan. Ini tidak lengkap sampai kita melihat akhirnya. Ya, saya berharap untuk melihat bagaimana ibu meninggal. Asura berbicara seolah-olah mereka sedang menikmati pertunjukan teater saat mereka menertawakan kehidupan Leonor dan yang lainnya. Meskipun masalah dengan Pangeran Sarius masih ada, untuk saat ini masalah yang dihadapi Sultan, daftar gereja, serangan terhadap distrik pelabuhan, dan kehidupan penduduk Sultan, Mistemsi semuanya terselesaikan. Pangeran Sarius membayar kompensasi untuk penyerangan di Harbor District seperti yang dijanjikan dan menarik permintaannya untuk daftar gereja. Hari kami mengembalikan Rindara ke Pangeran Sarius. Setelah itu, kami meninggalkan Mitsuvia, Pangeran Sarius, dan Rindara di kamar dan turun ke aula penginapan tempat para pelaut berada. Para prajurit tampaknya sedang makan secara bergiliran di sana saat mereka makan sup dan roti. Di sana Red juga sempat berbincang-bincang dengan High Elf bernama Kurt dan tukar informasi mengenai masakan dan hidangan. Tanpa saya sadari, Pangeran Sarius dan yang lainnya telah turun ke aula dan Led serta Ruti berdiri berdampingan dengan dada membusung dengan bangga. Pada hari pesta berdiri, juru masak tentara Veronian Kurt menyambutku dengan mata berbinar. Red memberitahu bahwa mereka hanya bisa meminta seseorang dan pelindung ilahi masak, tetapi Pangeran Sarius dan Rindara malah bersikeras pada Red. Mereka mungkin ingin Red mengajari Kurt cara memasak juga. Nah karena Kurt itu nggak bisa masak guys. Dalam hal memasak, bahkan hero lead dan hero terkuat manusia, Ruti hanya mengetahui dasar-dasar memasak di luar ruangan yang dilakukan orang biasa. Oke, jadi di sini masalahnya akhirnya itu terselesaikan dan ini sedang mengadakan pesta. Oke, kelanjutannya seperti apa? Nanti kita lihat, tunggu aja di video selanjutnya. Oke, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe dan like. Bye bye.